Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya menyapa dengan hormat semuanya. Katanya sekarang sebutannya abang dan kakak. Betul ya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya percaya semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama saya undang dengan hormat, kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Artinya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini saat ini, kami yaitu Tuhan, PSI Family Tuhan, kami merayakan Paskah Bapa, kebangkitan-Mu Bapa. Kami saat ini Tuhan datang untuk merenungkan firman-Mu. Kami doa Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, Tuhan yang mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya kalau kami bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka segala yang sudah Tuhan rancangkan, segala yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa, hamba-Mu Tuhan yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir, sucikan, layakan, mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, mohon ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Nama gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, nama gak berdaya tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, hamba-Mu yang biasa diubah aja luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, keluarga besar partai PSI, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekali lagi dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan saya percaya dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kelihatan mana yang masih ada gajinya, mana yang udah habis gitu saudara ya. Haleluya. Kelihatan dari senyumannya saudara. Tapi saudara dan saya, kita anak Tuhan. Artinya apa? Dasar sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi karena kita punya Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, apapun keadaannya, Tuhan tetap setia. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita setia. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya selalu saudara dimanapun saya khotbah, saya selalu ajak jemaat Tuhan tersenyum. Kenapa? Karena secara dasar firman Tuhan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat. Kalau saudara senyum sukacita, tubuhmu sehat sempurna. Katakan amin. Bahkan bukan cuma sehat sempurna, kalau saudara senyum sukacita, survei membuktikan senyuman meningkatkan kecantikan, ketampanan sampai 80% saudara. Haleluya. Kalau nggak percaya, coba sama-sama semuanya senyum sambil tanya kanan kirimu, tambah cakep nggak saya? Silakan. Haleluya. Silakan boleh tanya sambil senyum tentunya. Memang saya pernah dikomplain saudara, seorang ibu-ibu bilang begini, Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang kalau senyum tambah cakep. Suami saya datang senyum-senyum nggak tambah cakep. Saya lihat suami, saya bilang mohon maaf ibu, kalau suami ibu nggak ada harapan. Haleluya. Iya. Tapi kalau saya lihat di sini saudara bicara tentang wajah-wajah yang ada dengan senyumannya, saya lihat tambah cakepnya bukan cuma 80%, tapi sampai 100%. Amin. Haleluya. Bilang dulu sama kanan kirimu, kamu cakep 100%. Yang tulus, tolong yang tulus, yang tulus. Haleluya. Bilang yang tulus gitu. Kelihatan mana yang formalitas doang gitu saudara. Haleluya. Bilang sama yang ngomong, lagi ibadah jangan gombal. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya merasa memang dari tadi ada yang lihat saya dengan tatapan keraguan saudara. Dari tadi lihat saya ini pendeta atau boyband sebenarnya. Haleluya. Jadi memang kali khotbah di satu tempat saya harus memperkenalkan diri dulu saudara. Sebenarnya saya adalah CEO yang menyamar saudara. Haleluya, puji Tuhan. Iya, kelihatan dari poni saya ini saudara, puji Tuhan. Iya, nama saya Pendeta Marcel Saerang saudara.
Dan puji Tuhan saya bisa jumpa. Kalau saudara nggak percaya saya pendeta, saudara bisa cek Instagram saya @steve_marcel. Yang belum follow, iya, saya follow-followan dengan Bro Ron. Haleluya, puji Tuhan. Iya, saya fans banget sama Bro Ron. Haleluya, puji Tuhan. Dan makanya saya ada di tempat ini karena jujur saya ngerasa seperti di rumah, saudara. Karena kalau saudara tahu PSI itu S-nya Saera. Maksa banget, haleluya, puji Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara, bersama dengan Pak Benny, Pak Ron, dan semua yang ada di tempat ini. Sekali lagi saya percaya bukan kebetulan kita jumpa di tempat ini, tetapi ada rancangan berkat. Artinya apa? Semua yang hadir semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, sama-sama saudara, sebelum kita membuka Alkitab kita, saya mau ajak saudara untuk sama-sama pengakuan iman atas otoritas firman Tuhan. Saya undang sama-sama kita mau angkat Alkitab kita dulu. Mungkin Alkitab fisik saudara nggak bawa semuanya, tapi saya percaya di smartphone saudara ada aplikasi Alkitabnya. Saya undang dengan hormat, boleh sama-sama dibuka aplikasi Alkitabnya. Silakan, boleh dibuka aplikasi Alkitabnya. Saya percaya orang Kristen, anak Tuhan yang punya smartphone pasti punya aplikasi Alkitab di handphonenya. Karena kalau saudara orang Kristen, anak Tuhan punya smartphone, nggak punya aplikasi Alkitab di handphonenya, itu berdosa 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan, saudara. Keterlaluan. Jadi saudara sambil buka, sambil cek kanan kiri, ada nggak yang belum download? Kalau ada yang belum download, kita baptis dia di depan, saudara. Haleluya. Haleluya. Sudah dibuka, boleh sama-sama diangkat aplikasi Alkitabnya, Alkitab Alkifon. Boleh ikuti kata-kata saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka dulu saudara ayat tema kita Matius 5, ayatnya yang ke-9 di bagian awal saudara. Matius pasal yang ke-5. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan, ayatnya yang ke-9. Kalau terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana, Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, yang berbahagialah karena mereka apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka apa? Akan disebut anak-anak Allah. Nah, saya mau bilang saudara, bicara tentang damai ini saudara, Yesus adalah korban perdamaian supaya kita menerima yang namanya terbaik dari Tuhan. Sekali lagi, oleh karena dosa manusia dalam dosa, terjadinya jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan itu ke salib dan kebangkitannya, akhirnya saudara dan saya kita diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya, diperdamaikan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, untuk apa? Untuk Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Sama-sama kita buka Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14. Ada di layar, hanya kader PSI yang bisa melihatnya. Kalau saudara nggak bisa lihat, jangan-jangan sudah bukan kader. Ya, silakan bisa dilihat. Itu ada wajah ibu kita. 3, ya. Kristus telah apa? Dari hukum Taurat dengan apa? Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah apa? Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya berkat Abraham sampai kepada apa? Bangsa-bangsa lain, sehingga apa? Menerima roh yang telah apa? Sama-sama bilang sama saya, berkat Abraham. Amin. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan menjadi pendamaian bagi setiap kita melalui karyanya Yesus kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kita menerima berkat yang luar biasa. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, bukan cuma kita yang mau hidup kita diberkati, tapi Bapa kita yang baik juga mau kita diberkati. Katakan amin. Nah, makanya ketika saya terima tema hari ini saudara, yang Tuhan taruh di hati saya itu saya sampaikan adalah sesuatu yang sekali lagi saudara sebenarnya sudah pernah saya bawakan di sebuah ibadah saudara. Tapi sekali lagi ketika saya melihat temanya saudara, saya punya dorongan dalam hati untuk membawakan ini saudara, yaitu bicara tentang diberkati dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, diberkati
Amin. Doa saya di firman Tuhan hari sekali lagi, semua yang hadir semuanya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita lanjut kepada Kejadian 26 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita baca ayat 26 ayat 12 sampai 13. Sama-sama kita baca. 3 ya. Maka dan dalam tahun itu juga Pak, sebab ia dan orang itu apa? Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat apa? Haleluya. Nah, sekarang lagi saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita diberkati dan saya percaya setiap kita juga mau diberkati Tuhan. Amin. Tetapi ternyata berkat Tuhan sudah sediakan. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain saudara. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya berkat yang sudah Tuhan sediakan akan jadi bagian setiap kita. Dan itu sama-sama kita akan bahas. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Belajar dari kehidupan sosok seorang Ishak saudara. Yang pertama adalah bicara tentang hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya taat. Amin. Kita lihat saudara ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dalam Kejadian 26. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga dalam Kejadian pasal yang ke-26 saudara. Ini adalah apa yang harus kita lakukan supaya berkat yang sudah Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca dulu saudara sama-sama. Saya terbiasa karena jujur saya hari Minggu selalu khotbah di saudara. Jadi saya terbiasa untuk lihat layar. Tapi sekalipun ini kandang saya, iya. Tapi khotbah di depan para kader PSI deg-degan juga sudah. Saya serasa seperti di depan dosen-dosen penguji saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk. Ayat 1 sampai 3 sama-sama kita baca. 3 ya. Maka ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu apa? Raja orang Filistin. Ayat yang kedua dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan apa? Ayat yang ketiga dikatakan apa? Tinggallah, maka aku akan apa? Dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan aku akan apa? Nah, sedikit saya mau ajak saudara untuk masuk pada kisahnya. Pada masa itu saudara, negeri di mana tempat Ishak tinggal sedang terjadi kelaparan. Dan itu kelaparan yang sangat hebat. Kita tahu bersama, bicara tentang secara letak geografis, sangat berbeda dengan kita Indonesia. Kalau kita Indonesia saudara, segersang-gersangnya, sepanas-panasnya, saya mau bilang saudara, ada tanaman-tanaman tertentu yang masih bisa tumbuh. Makanya ada satu pujian yang berkata, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi, ketahuan umurnya ya. Nah, jadi saya mau bilang saudara, kalau di Mesir ketika bicara tentang keadaannya di Israel dan sekitarnya, keadaannya berbeda dengan kita saudara. Nah, singkat cerita, pada saat itu saudara, Ishak berpikir untuk, aku harus ke Mesir. Karena di daerah Mesir ada satu sungai yang besar, namanya sungai apa? Nil. Sungai Nil. Dan di daerah itu saudara, ada area yang sangat subur. Makanya dia berpikir, aku harus ke Mesir. Tapi yang menarik, ketika mereka sudah siap-siap mau ke Mesir, Tuhan datang dan berkata, jangan pergi ke Mesir, kamu stay di tempat di mana yang notabene sedang terjadi kelaparan. Kalau saudara di posisi itu, saudara akan stay atau tetap berangkat. Yang tetap berangkat boleh angkat tangan. Yang tetap stay boleh angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi. Yang tetap berangkat boleh angkat tangan. Yang tetap stay boleh angkat tangan. Yang memang gak pernah baca Alkitab boleh angkat tangan. Saya mau bilang saudara, kita akan lihat apa yang bisa lakukan sehingga dia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-6 sama-sama kita baca. 3 ya. Jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Saya mau bilang saudara, yang Ishak lakukan adalah dia stay. Ini bicara tentang apa? Ketaatan. Dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, berkat sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan Tuhan mau kita mencapai berkat yang Tuhan sediakan. Tetapi untuk bisa mencapai berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan sudah kasih kita GPS-nya. Tugas kita taat. Kalau Tuhan suruh maju, maju, maju. Tuhan suruh kanan, kanan, kanan. Tuhan suruh kiri, kiri. Dan kalau Tuhan suruh stay, stay. Maka kita akan sampai pada berkat Tuhan. Kalau kita nggak mau taat, jangan harap kita sampai pada berkat Tuhan. Banyak orang mau berkatnya, tapi nggak mau ketaatannya, saudara.
Itu bahasa Ibraninya bocengli, bos. Saya mau bilang saudara, nggak ada cara lain untuk mencapai berkat Tuhan selain daripada ketaatan, saudara. Memang kadang-kadang saudara, cara Tuhan itu kadang-kadang di luar logika, saudara. Bukan artinya tanpa logika, tapi Tuhan memang seringkali bekerja di atas logika, yaitu namanya level iman. Saya merantau ke Jakarta tahun 2007, saudara. Saya mengalami proses yang tidak mudah, saudara. Tapi akhirnya saudara, dalam proses perjalanan kehidupan saya bisa membangun pekerjaan, karir dan lain sebagainya, dan sudah sangat cukup pada masa itu. Singkat cerita, saya diarahkan untuk sekali lagi saudara, memberikan diri saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, saudara. Pada masa itu logika saya berontak, saudara. Karena sekali lagi saya pernah hidup susah, saya pernah kelaparan, saudara. Jadi saya takut kalau saya full pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ada banyak orang bilang gini, jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu, katanya saudara. Dan akhirnya saudara, jujur galau waktu itu luar biasa. Singkat cerita, saya bilang, oke deh Tuhan, siap. Kalau memang Tuhan yang panggil, aku siap, aku taat, saudara. Singkat cerita saudara, saya taat dan saya mau bilang saudara, kesaksian saya sampai hari nggak pernah kelaparan. Orang bilang makan batu, no, saya makan di warteg, kalau ada batu saya ambil, saya buang. Betul. Nggak pernah saya bilang, wah ada batu, aku kan pendeta, makan nggak pernah saudara. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, hiduplah dalam ketaatan. Saya percaya kader PSI kalau hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, maka hidupnya, partainya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu taat. Bilang sama yang ngomong jangan keras kepala. Bilang sama yang ngomong kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, apa kunci menerima berkat Tuhan yang luar biasa? Yang kedua, mencintai kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, cinta damai. Amin. Kita lihat ayat 14 sampai 17. 14 sampai ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca saudara. Yuk sama-sama. 3, ya. Iya. Sehingga apa? Tahan sampai di sana. Saudara kalau hidup dalam ketaatan pasti diberkati, katakan amin. Amin. Tetapi dalam ketaatan, dalam berkat, seringkali ada orang-orang yang akhirnya iri hati sama kita, saudara. Saya mau bilang saudara, jangan kaget kalau saudara diberkati ada yang iri. Saudara diangkat naik, ada yang iri, jangan kaget saudara. Saya mau bilang saudara, itulah memang cara kerja dunia. Kalau nggak jaga hati, lihat orang lain diberkati, iri hati. Jangankan saudara diberkati, jangankan saudara dipromosi, saudara ke kantor tiba-tiba glowing aja. Nah, lihat kan? Shalom para pria. Lihat yang paling respon kan wanita, mereka paling banyak pelakunya. Kalau ada yang glowing datang ke kantor, mereka bisa puji, bilang begini, aduh cantik banget sih. Aduh edaku cantik banget. Aduh cantik. Glowing in the dark Eda. Tapi habis itu bisa dibilang pasti pakai merkuri dia itu, hidroquinon itu hidroquin. Jangan ketawa doang para wanita, bertobat. Saya mau bilang hidup itu bisa orang iri luar biasa. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-15 dikatakan apa? Ayat 15. Segala sumur yang digali apa? Telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan apa? Tanah. Orang kalau iri, akhirnya apa saudara? Terus dia nggak bisa capai apa yang kita capai. Dia akan berusaha menghalangi kita mencapai apa yang kita capai, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara di posisi ini, saudara hidup dalam ketaatan, kemudian saudara diberkati. Ada yang iri, ada orang ingin menjatuhkan saudara, fitnah saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Doain. Saya nggak boleh tertipu. Dulu saya kalau dengar jawaban doain langsung tulus banget hatinya. Ternyata tidak. Iya. Karena ada yang minta doa, doain. Apa isi doanya? Tuhan cabut nyawa orang-orang itu. Oh, darah Yesus. Tidak semudah itu berbusuk. Apa isi doanya? Apa isi doanya? Tahu aja ya, kita. Oh ya udah. Tuh kan? Tempatkan dia di sisimu Tuhan. Sama aja. Kita lihat ayat 17, dikatakan apa? Ayat 17 dikatakan apa? Oh, ayatnya yang ke-16 dulu. Ayat 16 baru 17. 3 ya. Lalu
Pergilah di tengah-tengah kami. Sebab engkau apa? Ishak diusir. Yang menarik ayat 17, Ishak lakukan apa? Jadi pergilah Ishak dari situ dan ia menetap di situ. Saya mau bilang saudara, dia disuruh pergi dari tempat di mana dia diberkati Tuhan. Tapi yang menarik, dia memilih untuk pergi. Motivasinya adalah jelas, karena dia cinta kedamaian. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita mau menerima berkat Tuhan yang luar biasa, sama seperti tema kita hari ini saudara, jadilah pemuda pembawa perdamaian. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi dalam hidup saudara, kalau saudara mau terima berkat Tuhan, jadilah pribadi yang bawa damai. Saling. Seperti saya followers Bro Ron, Instagramnya pembawa damai. Mungkin aplikasinya tuh keras, tapi tujuannya untuk kedamaian banyak orang. Tepuk tangan dulu buat Bro Ron. Puji Tuhan. Cuman saya mau like, saya takut. Tapi benar, dalam hidup kita saudara, dia adalah pribadi yang bawa damai. Saudara dalam pekerjaan, saudara bawa damai, saudara pasti diberkati Tuhan. Betul ya? Saudara dalam pekerjaan, orang senang sama saudara kerja bareng, akhirnya apa? Saudara diberkati. Saudara dalam bisnis, saudara bawa damai, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena seringkali dalam bisnis susah diberkati bukan karena mereka kurang pintar saudara, tapi seringkali karena dua partner. Kalau misalnya partnership saudara, baru 2-3 bulan udah berantem, bagaimana mau diberkati saudara? Baru join 2-3 bulan, udah somasi, undang Bang Hotman. Mahal itu. Bagaimana bisnisnya mau diberkati? Amin. Saudara dalam rumah tangga, yang jomblo dulu. Yang jomblo boleh angkat tangan? Ada yang jomblo? Ada? Ada yang jomblo? Oh ada ya? Oke sudah. Oke. Kalau ada yang jomblo nggak angkat tangan, kita doain jomblo seumur hidup ya. Biarin udah jomblo jual mahal lagi, biarin. Yang sudah menikah. Oke, puji Tuhan. Jangan sampai nggak ngaku ya. Kalau kau mau rumah tanggamu diberkati, cinta damailah. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Kesana berkat Tuhan diperintahkan. Seringkali ada rumah tangga sukar untuk diberkati karena di rumah tangga nggak ada kedamaian. Suami istri kayak Tom and Jerry, berantem terus. Padahal dulu waktu masih pacaran, Dilan Milea lewat. Dia panggil istrinya, sayangku, cintaku, Hello Kittyku, hasianku. Sampai malaikat aja kuku. Setelah sudah nikah 5 tahun ke atas, suami manggil istri, stop, hatom marhujun. Ada ibu kota saya bilang, janganlah. Saya mau bilang saudara, bagaimana berkat Tuhan itu mau datang kalau rumah tangga nggak ada kedamaian, saudara? Amin. Tuhan udah suruh berkirim berkat, malaikat bawa berkat ke rumah tangga itu. Tapi ketika malaikat datang, rumah tangga lagi, malaikatnya balik lagi. Tuhan tanya, kenapa kau balik lagi? Banyak piring terbang di rumah itu. Saya mau bilang saudara, cinta damailah, amin. Dalam kepartaian, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, cintailah kedamaian. Amin. Karena saya suka sekali lagi cara panggilnya dulu bro and sis, sekarang abang kakak gitu ya. Itu kan bicara tentang kekeluargaan kan. Nah namanya abang kakak harusnya baku-baku sayang, betul ya? Betul. Kita satu keluarga PSI. Artinya apa? Harus ada kesatuan. Jangan satu partai saling sikut, saling tendang, saling iri, saling injek. Bagaimana mau diberkati? Shalom. Sekali lagi saya mau bilang saudara ayo, cintailah kedamaian, saling kompak, saling mendoakan. Maka partai ini setiap kita yang di dalamnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu cinta damai. Bilang sama yang ngomong jangan suka cari masalah. Bilang sama yang ngomong kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Poin yang ketiga saya akan cepat saudara, karena kita punya 4 poin. Saya undang pemain keyboard boleh nemenin saya di sini. Yang ketiga, apa kunci untuk diberkati dalam segala keadaan? Senantiasa menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyembah Tuhan.
Amin. Ayat yang ke-25 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-25. 3. Ya, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya apa? Menggali sumur. Sekali lagi saudara, 3. Ya, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu apa? Hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saya mau bilang saudara yang menarik, karena dia cinta damai, dia meninggalkan daerah di mana di tempat ini diberkati dan dia pindah ke lembah. Dan yang menarik ketika dia nyampe di lembah, yang pertama kali dia lakukan adalah membangun mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah bicara tentang puji-pujian, mezbah bicara tentang ibadah, mezbah bicara tentang penyembahan. Dan saya mau bilang saudara, itu kenapa sekalipun dia di lembah, Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Dan kenapa saya bilang saya nggak akan lama di poin yang ketiga, karena keluarga besar PSI sangat menyadari itu, bahwa mezbah Tuhan harus dibangun di tengah-tengah partai ini, saudara. Tepuk tangan oleh paling meriah untuk PSI. Dan saya mau bilang saudara, konsistenlah lakukan itu, bangun mezbah di tengah-tengah partai ini, saudara. Karena ketika saudara dan saya membangun mezbah, saya mau bilang saudara, maka partai ini setiap kita yang di dalamnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, senantiasa menyembah Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kunci diberkati adalah mampu mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, mampu mengampuni. Amin. Kita buka Kejadian 26 tadi. Kita baca 26 sampai 30. 26 sampai 30. Ini poin terakhir saya, saudara. Kita baca sama-sama. 3. Ya, datanglah dari Gerar. Kepala pasukannya. Selanjutnya ayat yang ke-27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah apa? Dan telah apa? Keluar dari tanahmu. Ayat 28 dikatakan apa? Jawab mereka, bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan apa? Dan baiklah kami apa? Mengikat perjanjian. Tahan sampai di sana. Lihat ya orang-orang yang zaman dulu zaman sekarang gak ada bedanya. Karena mereka lihat Ishak pindah ke tempat yang baru, semakin diberkati. Mereka datang dan bilang, Ishak, yuk kita join bareng yuk. Manusia dulu zaman sekarang sama aja ya. Kalau orang lagi diberkati, orang lagi punya jabatan, orang lagi kaya raya luar biasa, ini nempel semua. Panggilnya ya, brother, Besti, ngaku keluarga lagi kadang-kadang. Oh, si orang kaya itu, dia sama aku. Inangnya punya, opung punya, aman, apa kita, wah. Betul tidak? Aduh, si Koko itu yang lagi pegang jabatannya, si Kobeni, aduh, saudara dekat kita. Soalnya encimnya Kobeni sama encim gua tuh sama-sama udah encim-encim. Coba kalau lagi susah, lagi bocuan, nangadong hepeknya dada doi. Yang dulu tiap hari telepon kau, di mana? Yuk gabung bareng yuk. Gue pengen bareng-bareng dulu. Ngapain aja bebas, bakar sampah juga gue mau. Sekarang ketika kita susah kita telepon dia 72 kali miss call nggak diangkat sudah. Iya kan? Saya pernah di posisi itu, makanya saya tahu. Tapi saya mau bilang, saudara, pas lagi di posisi itu, it's okay. Ketika kita di atas, teman-teman kita mengenal kita. Tapi ketika kita di bawah, kita kenal siapa teman-teman kita. Makanya kalau ada orang yang tetap setia bersamamu di saat masa sukarmu, jangan pernah lupain mereka. Tadi saya googling, apa sih salah satu filosofi penting dari gajah? Karena Partai PSI berubah logonya sekarang, lambangnya menjadi gajah. Ternyata salah satunya adalah begini, gajah itu tidak pernah lupa, saudara. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau ada orang yang pernah tolong saudara,
Jangan pernah lupa sama mereka. Pak, kalau ada orang yang pernah jahatin saya gimana, Pak? Kan katanya forgive and forget, Pak. Justru pengampunan yang sesungguhnya bukanlah ketika kita melupakan, tapi sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia lakukan, gak ada kebencian, gak ada marah, tapi yang ada adalah kasih, karena kita tahu kasih Tuhan sudah luar biasa di depan kita. Tepuk tangan dulu paling mulia. Yang menarik ayat 30, ketika orang-orang yang datang sama Ishak gak benci sama mereka, gak nyimpan kepahitan ke mereka, tapi dikatakan Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Kata perjamuan itu mistake, artinya makan besar, pesta besar, saudara. Ishak melepaskan pengampunan. Saya nggak tahu siapa yang pernah sakiti kita, siapa yang pernah sakiti saudara. Tapi kalau kau mau diberkati Tuhan, jangan simpan kepahitan dalam hati. Jangan simpan kebencian, kepahitan. Apalagi saudara yang aktif di sosial media, saya ngerti pasti ada saat dimana komentar-komentar orang aktif di sosial media, Tuhan. Komentar-komentarnya banyak yang mendukung, banyak juga yang ngeri, betul ya? Ngeri. Saya aja baca-baca kadang-kadang saya Tuhan kuatkan hati Pak Roni itu dalam banget. Karena ngeri-ngeri, netizen Indonesia nomor 1 paling jahat di dunia, saudara. Betul. Tapi sekali kita nggak bisa kontrol yang di luar kita, yang bisa kita kontrol adalah hati kita. Pak, tapi udah terlanjur, Pak. Udah terlanjur masuk sakit hatinya, Pak. Ambil, buang. Enak aja, Pak. Rugi dong saya, Pak. Enggak. Justru kalau kita simpan kebencian, kepahitan, kita yang rugi, bukan orang itu. Orang nyakitin kita. Orangnya lagi happy-happy di Bali. Lagi sunbathing di Pantai Kuta. Kepang rambut, dengerin lagu reggae, terus tato temporary. Anak Tuhan boleh gak tato temporary? Yes, kalau saudara tanya sama saya temporary boleh, asalkan tulisannya PSI. Ini dalam darah saya udah mengalir PSI ini, saudara. Makanya kalau di belah darah saya PSI I'm in love. Haleluya. Di belakang Mas Kesang. Sudah kan? Nah, kita yang kebencian, kepahitan, nangis sendiri, rugi sendiri. Ayolah, saudara layak untuk bahagia, saudara layak untuk diberkati. Lepaskanlah pengampunan, kau akan hidup dalam kelegaan, dan kabar baiknya Tuhan juga lepaskan berkat dari surga dari setiap kita. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau lepaskan pengampunan. Di situ ada berkat Tuhan, di situ ada kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah, yang diberkati melambaikan tangan sorak-sorak bagi Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat-Mu. Semua yang hadir, keluarga besar PSI, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Dan kami doa buat partai ini Tuhan. Tuhan yang terus berkati partai ini. Biar kiranya Tuhan, setiap apapun yang menjadi perjuangannya, setiap apapun yang menjadi pengharapannya, semuanya Tuhan lancarkan, Tuhan yang sukseskan, Tuhan yang buat berhasil. Dan kami percaya melalui pencapaian partai, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami percaya itu Tuhan, PSI akan Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan pakai partai ini untuk memancarkan kasih Tuhan dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan akan memakai partai ini untuk membawa kedamaian bagi banyak orang, dan Indonesia akan mengalami kemajuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa setiap kader semuanya diberkati Tuhan. Setiap kader akan itu Tuhan mencapai target yang terbaik, artinya secara elektabilitas Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan boleh dipercayakan tanggung jawab yang luar biasa untuk jadi ladang pelayanan mereka, untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Dan kami juga doa para pemimpin juga semuanya juga Tuhan berkati. Kami percaya setiap pemimpin dalam hikmat Tuhan yang sempurna, terutama yang sangat kami kasihi, yaitu Tuhan Pak Kaisar, Tuhan selalu berkati, hikmat Tuhan penuh atasnya. Kami percaya yaitu Tuhan dalam kepemimpinan, yaitu Tuhan Pak Kaisar, kami percaya PSI akan semakin luar biasa, semakin dahsyat, semakin hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup yaitu Tuhan khotbah ini dengan menerima berkat dari surga. Mari sama-sama dengan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati hidupmu, Amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu, Amin. Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya, tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Banjir merendam ribuan rumah warga di Desa Timulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Data sementara BPBD menunjukkan 2.100 rumah warga terendam banjir di Demak, Jawa Tengah. Selain merendam ribuan rumah, 6 desa di 3 kecamatan juga turut terendam. Air bah ini kemudian menerjang pemukiman